Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Sidik. Saya di sini dari kelompok 11 dari mata kuliah Pengantar Pasar Modal. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai reksadana. Terlebih dahulu terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di video saya kali ini dan udah mau menonton video saya kali ini. Yang di sini saya akan jelaskan adalah yang pertama adalah mengenai pengertian reksadana, kemudian yang kedua yaitu sejarah reksadana di Indonesia, yang ketiga yaitu cara kerja reksadana, kemudian yang keempat bentuk hukum reksadana, yang kelima jenis-jenis reksadana, yang keenam yaitu pengelolaan reksadana, yang ketujuh sifat reksadana, kemudian yang kedelapan yaitu manfaat reksadana, yang kesembilan resiko reksadana, dan yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam reksadana. Yang pertama yaitu pengertian reksadana. Reksadana itu apa sih? Reksadana itu adalah merupakan salah satu wadah atau tempat yang digunakan untuk mengelola dana, yang dimana di situ adalah untuk tempat sebagai penghimpun dana dari pihak investor yang berinvestasi di bidang instrumen investasi yang cara yang yaitu dengan cara yaitu membeli unit penyertaan reksadana. Kemudian menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1955 pasal 1 ayat 27, yaitu reksadana itu adalah merupakan salah satu tempat atau wadah untuk menghimpun dana dari para pemodal atau dari masyarakat yang nantinya akan dikelola oleh pihak manajer investasi yang ditanamkan atau untuk dikelola untuk membeli portofolio efek. Nah, di sini bisa saya tarik kesimpulan yaitu reksadana itu adalah merupakan salah satu wadah atau tempat yang digunakan untuk perantara untuk pihak investor yang berinvestasi, yaitu contohnya itu investor sebagai investor pemula lah di sini yang belum tahu bagaimana arahnya sebuah saham atau investasi. Nah, di sini reksadana itu menjadi salah satu perantara. Perantaranya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya dana tersebut akan belikan surat-surat berharga di perusahaan-perusahaan. Nah, keuntungannya nanti akan dikembalikan ke si investor tadi, yaitu setelah dikurangi keuntungan dari pihak penerbit reksadana. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sejarah reksadana di Indonesia. Sejarah reksadana di Indonesia itu gimana sih? Nah, munculnya pada pertama kali yaitu di Amerika pada tanggal 21 Maret tahun 1924 yang dikenal dengan nama Massachusetts Investor Trust. Nah, di situ di pertama kali dikenalnya yaitu sudah mengantongi yaitu 200 investor reksadana dengan dana kelolaan yaitu 392.000 US dollar, yang dimana di situ adalah di Amerika sendiri. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu di tahun 1929 di situ bursa saham di Amerika mengalami kemerosotan atau mengalami kelesuan di situ sehingga mengakibatkan implikasinya yaitu ke pertumbuhan industri di reksadana itu sendiri. Sehingga pertumbuhan industri reksadana itu menjadi melambat, sehingga di situ melihat fakta yang seperti itu Kongres Amerika mengeluarkan Undang-Undang Surat Berharga tahun 1933 dan juga Undang-Undang Bursa Saham tahun 1934. Nah, dengan adanya peraturan tersebut sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan stabilitas dan keamanan di reksadana itu sendiri harus ditingkatkan di situ. Nah, sehingga di sini didaftarkan di SEC. SEC itu apa sih? SEC itu adalah merupakan Securities Exchange and Commission atau biasa disebut dengan komisi yang mengatur perdagangan saham atau perdagangan di pasar modal di Amerika itu sendiri. Nah, dari sini SEC di sini masih terlibat di dalam perancangan undang-undang perusahaan investasi sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan di sini pihak yang mendaftarkan reksadana itu harus mengikuti ketentuan yang ada, karena di mana di sini SEC masih terlibat di dalam peraturan perundang-undangan di perusahaan investasi tersebut di tahun 1940. Nah, seiring berjalannya waktu di sini sampai hingga akhir tahun 1960 yaitu reksadana berkembang sangat pesat. Tapi di sini dengan tujuan kenapa sih kok di sini dengan adanya ketentuan-ketentuan pada saat dia mendaftarkan reksadana, yaitu dengan tujuan supaya bisa bertemunya antara pemerintah dengan yaitu perlu pasar, yaitu salah satunya yaitu investor. Nah, di situ dengan bertemunya pemerintah dan juga investor, di situ bisa menjadi salah satu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat di situ. Salah satunya yaitu tingkat keamanan dari pemerintah itu sendiri, karena memang di situ sudah melibatkan pemerintah di situ. Nah, di sini sehingga meningkatkan signal positif di tengah-tengah masyarakat
yang yaitu percaya terhadap reksadana karena memang sudah melibatkan pemerintah di situ. Nah, seiring berjalannya waktu berkembang pesat hingga akhir tahun 1960 yang dimana di situ mengantongi sebesar 48 triliun US dollar dana yang mereka kelola dengan investor yaitu total sekitar 270 investor reksadana. Nah, di sini menunjukkan reksadana berkembang sangat pesat di sini. Nah, indeks pertama kali dikenalkan di sini yaitu oleh John Bogle pada tahun 1979 atau biasa dikenal dengan First Index Investment Trust yang dimana sekarang ini dikenal dengan Vanguard 500 Index Fund dengan dana kelolaan terbesar yaitu 100 triliun US dollar. Nah, dengan dana kelolaan sebesar itu yaitu diakibatkan karena adanya yaitu rekening pensiun perorangan di mana di situ atau IRA disebut dengan individual retirement account yang dimana di situ pihak pensiun yang memiliki pensiun terhadap sebuah perusahaan itu mengizinkan untuk menyisihkan yaitu 4.000 US dollar setahunnya. Nah, sehingga di sini dana kelolaan mencapai 100 triliun US dollar. Nah, di sini reksadana di Indonesia mulai muncul pada tahun yaitu sekitar 70-an, yaitu sekitar PT Dana Reksa itu didirikan yaitu bersamaan dengan didirikannya bidang instrumen pasar modal bidang instrumen di Bursa Efek Jakarta. Nah, di sini tujuan didirikannya PT Dana Reksa ini sendiri yaitu dengan mengembangkan instrumen pasar modal dan juga untuk memacu perkembangan reksadana di Indonesia itu sendiri. Mungkin seperti itu sejarah singkat reksadana di Indonesia. Dan kita beralih ke cara kerja reksadana. Bagaimana sih cara kerja reksadana itu? Nah, di sini ada 3 tahap yang saya ketahui, yaitu yang pertama yaitu cara kerjanya adalah manajer investasi, yaitu mengumpulkan dana dari para investor atau para pengasih dana pemberi dana di situ. Nah, di sini yaitu manajer investasi menyediakan prospektus kepada investor yang nantinya akan dia berikan prospektus tersebut supaya dia memberikan dananya kepada pihak reksadana dan ikut dalam penyertaan reksadana tersebut. Nah, di situ dengan cara yaitu memberikan keunggulan-keunggulan kepada para investor mengenai bagaimana sih bagaimana bergelut di bidang reksadana itu sendiri, di alternatif investasi dibentuk reksadana itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu setelah dana itu terkumpul, pihak manajer investasi ini menanamkan dana-dana tersebut yang terkumpul yaitu di surat-surat berharga di perusahaan. Contohnya yaitu di saham atau obligasi atau surat berharga yang lainnya. Jadi setelah dana itu terkumpul yaitu dibelikan surat-surat berharga ditanamkan di perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan keuntungan kepada pihak investor yang telah menanamkan dananya yaitu di unit penyertaan reksadana itu sendiri. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya yaitu bentuk hukum reksadana. Bisa dilihat di slide di sebelah saya yaitu bentuk hukum reksadana itu ada 2 di sini, yaitu berbentuk perseroan terbatas dan juga yang kedua yaitu KIK atau kontrak investasi kolektif, di mana di situ adalah yang pertama yaitu yang berbentuk perseroan terbatas yaitu seperti perusahaan-perusahaan lainnya, dari sisi bentuk hukumnya itu sama dengan perusahaan terbuka lainnya. Kemudian yang kedua yaitu KIK. KIK di sini adalah di mana di sini terdapat kontrak yang dibuat oleh manajer investasi terhadap pihak investor yang nantinya akan membeli unit penyertaan reksadana itu sendiri. Mungkin dari dari pengelolaannya di situ, bagaimana dari manajer investasi di situ yang memberikan wewenang kepada pihak manajer investasi sebagai pengelola dana tersebut dan bank kustodian sebagai penghimpun dana di situ, sebagai penyimpan dana di situ. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya yaitu jenis-jenis reksadana. Nah, jenis-jenis reksadana di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah reksadana pendapatan tetap, di mana di sini adalah reksadana menginvestasikan dananya sekurang-kurangnya yaitu 80% dari dana yang dikelolanya, yaitu yang berupa efek yang bersifat utang di situ. Jadi kontribusinya pendapatannya nanti di situ dia berasal dari obligasi maupun obligasi syariah maupun dari deposito itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu reksadana saham. Reksadana saham di sini adalah di mana reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya yaitu 80% dari dana yang dikelolanya, yaitu yang bersifat efek
yang berbentuk efek yang bersifat ekuitas, di mana di situ adalah dia nanti akan mendapatkan pendapatan dari capital gain atau harga-harga saham di situ atau perubahan dari dividen itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu reksadana campuran. Nah, reksadana campuran di sini yaitu dapat berpindah obligasi, di mana di sini sifatnya yaitu fleksibel. Jadi bisa berpindah dari saham ke obligasi maupun ke deposito itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu reksadana pasar uang. Maksudnya di sini adalah reksadana yang investasinya yaitu berupa utang, seluruhnya berupa utang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu reksadana indeks. Reksadana indeks di sini yaitu yang dikelola oleh manajer investasi secara pasif, di mana indeks-indeks tertentu di dalam reksadana itu sendiri. Nah, kemudian kita beralih ke slide selanjutnya yaitu tentang pengelolaan reksadana. Bisa dilihat di slide di sebelah saya, yaitu di mana pengelolaan itu di sini terdiri dari 3 pihak yang mengelola, yaitu yang pertama adalah manajer investasi, kemudian yang kedua yaitu bank kustodian, dan yang terakhir yaitu pihak perantara. Nah, manajer investasi di mana di sini yaitu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap investor yang berinvestasi di situ, yang dimana di situ mengelola dana dan menentukan objek yang nantinya dia akan kelola, bagaimana hasilnya dan bagaimana resikonya di situ. Nah, manajer investasi di sini yaitu menyediakan prospektus kepada pihak investor secara berkala di situ, dan dimana di situ membantu pihak investor untuk bisa tahu bagaimana sih arah reksadana ini nanti kemana di situ. Nah, manajer investasi bertugas yaitu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap investasi tersebut dalam pengelolaannya. Kemudian yang kedua yaitu bank kustodian. Nah, bank kustodian di sini yaitu berwenang untuk menyimpan dana yang diberikan oleh investor di situ, di mana dia memiliki hak di situ untuk menyimpan. Nah, dananya itu adalah tetapnya milik investor, bukan milik bank kustodian maupun dari manajer investasi itu sendiri. Nah, bank kustodian di sini juga sebagai administrator di dalam reksadana itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu perantara atau pihak perantara. Ya, di sini perantara di pasar modal itu ada underwriter, ada broker di situ, dan juga di pasar uang itu sendiri. Kita ke slide selanjutnya yaitu tentang sifat reksadana. Nah, sifat reksadana di sini ada dua, yaitu reksadana terbuka dan juga reksadana tertutup. Nah, reksadana terbuka itu apa sih? Reksadana terbuka itu adalah reksadana yang menerbitkan atau menerbitkan saham atau unit penyertaan dan juga menjualnya kepada investor, yaitu sampai sejumlah saham kembali yang telah dijualnya. Artinya di situ dia sampai memiliki saham itu kembali. Saham yang telah dijualnya itu dimiliki kembali oleh pihak penerbit reksadana itu sendiri. Nah, kalau reksadana tertutup itu di mana reksadana yang menerbitkan atau yang menjual, reksadana yang menerbitkan saham atau unit penyertaan sampai ke menjual kepada investor yang tidak berkewajiban untuk memiliki kembali saham yang telah dijualnya tersebut. Nah, kalau di reksadana tertutup itu reksadana terbuka itu lebih liquid, di mana di situ lebih mudah diuangkan dengan pasar, tapi sedangkan dengan reksadana tertutup itu berbeda. Di sini reksadana tertutup itu sahamnya itu tidak memiliki kewajiban untuk memiliki saham yang telah dijualnya kepada investor tersebut. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya yaitu manfaat reksadana. Nah, manfaat reksadana di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah dikelola oleh manajemen profesional, yaitu dimana di sini adalah di reksadana itu dikelola oleh manajer investasi, yang dimana di situ adalah sesuai dengan keahliannya yang diambil, yaitu dengan instrumen investasi yang berbeda-beda di situ, sehingga di situ dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan terpercaya. Kemudian yang kedua yaitu diversifikasi investasi. Maksudnya di sini adalah penyebaran dari investasi itu sendiri, karena memang di reksadana itu tidak disebarkan hanya di satu perusahaan saja, tetapi di berbagai perusahaan, di berbagai tempat, maka di situ bisa meminimalisir adanya resiko yang ada, tetapi tidak bisa menghilangkan resiko di situ, hanya bisa meminimalisasi dari resiko yang nantinya akan terjadi di investasi yang akan diambil oleh pihak manajer investasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi informasi. Maksudnya apa sih transparansi informasi? Transparansi informasi itu adalah merupakan salah satu di mana di reksadana itu kita bisa mengetahui informasi secara berkala di situ. Maksudnya
setiap waktu kita itu tahu gitu bagaimana sih posisi dari dana yang kita investasikan itu. Jadi dari prospektus portofolio efek setiap saat di situ memang diperbarui oleh pihak manajer investasi supaya supaya di situ pihak investor yang berinvestasi di situ bisa tahu bagaimana sih tingkat keuntungannya, bagaimana tingkat risiko yang nantinya akan dialami. Jadi di situ pihak investor itu tahu akan bagaimana posisi uh, investasi yang dilakukan oleh pihak investor yang dikelola oleh pihak manajer investasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu likuiditas yang tinggi. Nah, maksudnya likuiditas yang tinggi ini yaitu di mana resiko investasi itu bisa dikurangi, dan juga dengan adanya investasi itu bisa dicapai dengan sebaik mungkin. Itu adalah di mana di instrumen investasinya itu terdapat likuiditas yang tinggi. Kemudian di yang terakhir yaitu biaya yang rendah. Maksudnya di sini apa sih? Maksudnya yaitu di mana di reksadana itu kan merupakan salah satu kumpulan dana dari berbagai pemodal, berbagai investor di situ, sehingga mengakibatkan biaya yang dia keluarkan itu juga sangat rendah, dan biaya transaksinya itu pun juga sangat kecil karena memang di situ gabungan dari berbagai pihak investor yang dikelola oleh manajer investasi itu sendiri. Nah, kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu bisa dilihat di slide di sebelah saya, yaitu resiko reksadana. Nah, resiko reksadana di sini terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah resiko menurunnya nilai aktiva bersih dari unit penyertaan, yaitu yang disebabkan karena adanya harga pasar yang mengalami penurunan, yang dimana tertera di prospektus sebelumnya itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga sekarang itu lebih rendah dibandingkan dengan harga pembelian, mengalami penurunan harga, di mana di situ adalah harga pasar yang disebabkan karena adanya harga pasar dibandingkan dengan harga pembelian sebelumnya. Jadi yang tertera di prospektus dengan apa yang terjadi sekarang itu berbeda di situ harganya. Kemudian yang kedua yaitu resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas di dalam reksadana itu bisa saja terjadi dikarenakan Dikarenakan di situ unit pemegang saham atau yang memegang unit penyertaan dengan dikelola oleh manajer investasi di situ melakukan penarikan dana yang sangat besar di situ di waktu yang sama dan juga dengan jumlah yang sama di situ. Nah, di situ biasanya disebut dengan RAS oleh pihak manajer investasi yang melakukan penarikan dana secara besar-besaran. Nah, di sini diakibatkan karena adanya sosial ekonomi atau seperti masalah politik maupun ekonomi di dalam suatu negara tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu resiko pasar. Nah, resiko pasar ini sendiri yaitu disebabkan karena adanya kinerja dari pasar uang atau pasar modal itu sendiri. Jadi di situ berimplikasi terhadap harga dari suatu unit penyertaan atau saham yang telah diambil oleh pihak manajer investasi yang dikelola dari investor yang telah menanam dananya di reksadana itu sendiri. Kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu slide yang terakhir, di mana hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam reksadana itu sendiri. Nah, di sini ada 8 poin, di mana yang pertama itu adalah merupakan reksadana bukan termasuk produk bank, sehingga di sini tidak dijamin oleh bank dan bukan merupakan program penjaminan dari pemerintah itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pihak investor, maka di sini semakin besar juga resiko hilangnya nilai investasi itu semakin besar juga. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan memperoleh bukti kepemilikan unit penyertaan di reksadana. Kemudian yang keempat yaitu memastikan memiliki hak untuk menjual sebagian maupun seluruhnya dari unit penyertaan itu kepada manajer investasi. Kemudian yang kelima yaitu mendapatkan laporan posisi nilai aktiva bersih atau NAB, di mana di situ juga termasuk laporan prospektus yang nantinya akan diupdate oleh pihak manajer investasi, sehingga di situ pihak investor harus tahu gitu bagaimana posisi reksadana pada saat itu. Kemudian yang keenam yaitu mengetahui reksadana investasi yang akan diambil, tentang yaitu hasil dan resiko yang nantinya akan dituangkan di dalam prospektus itu, sehingga harus dicermati lebih dalam lagi, sehingga pihak investor di sini harus paham dan juga harus cermat dalam mengetahui dari hasil dan resiko reksadana itu sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu memahami tujuan dari rencana keuangan. Nah, tujuan rencana keuangan itu maksudnya gimana sih? Maksudnya itu tujuan dari rencana keuangan untuk menanamkan di reksadana itu seperti apa dari investor itu sendiri.
Kemudian yang terakhir yaitu yang kedelapan, tetap menyediakan dana di sini. Untuk apa? Untuk mengantisipasi adanya resiko yang menimpa di investasi di reksadana itu sendiri dari pihak investor yang tetap kayak menabung dana seperti itu. Jadi tetap menyediakan dana di situ untuk mengantisipasi. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir di video saya kali ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini mungkin ada kesalahan mungkin atau ada kekurangan. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.